Kalau kita membayangkan berlian, pikiran kita sering langsung membayangkan batu yang berkilauan, jernih, dan memancarkan cahaya dari dalamnya. Ini adalah berlian-berlian yang sudah memikat hati manusia selama berabad-abad, menjadi lambang cinta abadi dan kekayaan yang luar biasa. Tapi, bumi, dengan segala kreativitasnya yang tak terbatas, telah menciptakan versi lain dari permata terkenal ini, yang jauh lebih misterius. Inilah berlian hitam, yang juga dikenal sebagai carbonado. Berlian ini tidak memantulkan cahaya dengan cara yang sama memukaunya seperti saudaranya yang transparan. Sebaliknya, berlian ini menyerap cahaya, memiliki keindahan yang gelap dan pekat, seolah menyimpan rahasia dunia purba di dalam strukturnya yang gelap dan rumit. Daya tariknya bukan pada kilauan terang, tapi pada keanggunan yang mendalam dan tenang. Batu-batu luar biasa ini bukan sekadar berlian putih yang cacat. Mereka adalah ciptaan geologi yang unik, sangat berbeda dari struktur kristal tunggal permata tradisional. Berlian hitam adalah apa yang para ahli geologi sebut sebagai agregat polikristalin. Ini berarti berlian ini bukan satu kristal padat, tapi jutaan kristal berlian kecil mikroskopis yang menyatu. Mereka menyatu dengan mineral lain seperti grafit dan karbon amorf, yang bertanggung jawab atas warna hitam atau abu-abu gelapnya yang khas. Sifat komposit ini memberinya tekstur dan kekuatan yang sangat berbeda dari berlian lainnya, menjadikannya keajaiban rekayasa alam dan teka-teki yang harus dipecahkan oleh para ilmuwan. Kisah berlian hitam dimulai dengan unsur paling mendasar kehidupan di bumi, karbon. Unsur yang sama yang membentuk batu bara, grafit di pensil kita, dan bahkan struktur tubuh kita adalah bahan dasar untuk permata luar biasa ini. Namun, perjalanan dari atom karbon sederhana menjadi berlian hitam yang berharga adalah kisah tekanan yang tak terbayangkan, panas yang hebat, dan garis waktu geologi yang membentang jutaan atau bahkan miliaran tahun. Ini adalah transformasi yang berbicara tentang kekuatan besar dan dahsyat yang terus-menerus bekerja jauh di bawah kaki kita, membentuk tanah tempat kita berpijak dan menghasilkan keajaiban yang baru mulai kita pahami sepenuhnya. Tidak seperti berlian bening, yang kita tahu terbentuk jauh di dalam mantel bumi. Asal-usul pasti berlian hitam masih menjadi topik perdebatan ilmiah yang menarik. Beberapa teori menunjukkan bahwa mereka tercipta oleh guncangan dan panas yang luar biasa dari dampak asteroid di masa lalu. Teori lain, yang bahkan lebih luar biasa, mengemukakan bahwa mereka mungkin berasal dari luar angkasa, tiba di planet kita sebagai bagian dari meteor yang mengandung berlian. Hubungan kosmik ini menambah lapisan misteri lain pada permata yang sudah misterius, menghubungkan keindahan duniawinya dengan hamparan alam semesta yang luas dan penuh bintang. Kisah Carbonado benar-benar kisah keajaiban kosmik dan terestrial yang bertabrakan. Pembentukan berlian biasa adalah kisah tekanan geologis yang luar biasa. Jauh di dalam mantel bumi, sekitar 150 km di bawah permukaan, atom karbon dikenai tekanan lebih dari 50.000 kali lipat tekanan atmosfer kita, dan suhu yang melebihi 1.200 derajat Celcius. Lingkungan ekstrem ini memaksa atom karbon untuk mengunci diri dalam kisi kristal yang sangat teratur dan terikat erat, menciptakan permata yang sangat keras dan transparan yang kita kenal. Mereka kemudian dibawa ke permukaan dengan cepat oleh letusan gunung berapi yang dahsyat. Sebuah perjalanan berapi yang menjaga struktur rapuh mereka. Proses ini adalah bukti mesin internal planet yang kuat, sebuah panci bertekanan tinggi untuk batu paling berharga di bumi. Namun, pembentukan berlian hitam tampaknya mengikuti jalur yang berbeda, lebih kacau. Teori utama menunjukkan bahwa mereka terbentuk di lingkungan yang jauh lebih dangkal, di bawah kondisi yang kurang seragam. Alih-alih satu kristal tunggal yang kambuh perlahan, jutaan kristal berlian kecil tampaknya terbentuk dan kemudian menyatu dalam orientasi acak dan berantakan. Proses ini memerangkap bahan lain di dalam strukturnya, termasuk mineral gelap seperti grafit dan hematit. Inklusi ini tidak dianggap sebagai cacat, mereka adalah inti dari berlian hitam, memberinya warna khas dan penampilan buram. Ini adalah proses agregasi, bukan kesempurnaan tunggal. Struktur unik inilah yang memberi Carbonado ketangguhan yang luar biasa. Meskipun berlian biasa adalah bahan alami terkeras, ia dapat dibelah atau dipecah sepanjang bidang kristalnya. Berlian hitam, dengan jutaan mikrokristal yang saling mengunci dan berorientasi ke segala arah, tidak memiliki bidang belahan seperti itu. Ini membuatnya sangat tahan lama,
dan tahan terhadap retak. Karena alasan ini, sebelum mereka pernah dipertimbangkan untuk perhiasan, berlian hitam sangat dihargai untuk penggunaan industri, digunakan dalam mata bor tugas berat dan alat pemotong yang perlu menahan tekanan luar biasa. Alam, tampaknya, telah menciptakan bahan abrasif terbaik. Misteri asal-usul mereka semakin dalam ketika kita mempertimbangkan di mana mereka ditemukan. Mereka tidak muncul di pipa kimberlite vulkanik khas yang membawa berlian lain ke permukaan. Sebaliknya, mereka ditemukan di endapan aluvial, dasar sungai kuno dan batuan sedimen, hanya di 2 wilayah spesifik di dunia. Distribusi yang tidak biasa ini telah membuat para ilmuwan mempertanyakan asal-usul mantel dalamnya. Jika mereka terbentuk seperti berlian lainnya, kita akan berharap menemukan mereka di lebih banyak lokasi. Kekhasan geologis ini adalah bukti kunci yang mendukung teori-teori yang lebih eksotis, seperti dampak asteroid atau asal-usul luar angkasa, untuk permata gelap yang memikat ini. Perbedaan paling langsung antara berlian hitam dan berlian putih klasik tentu saja adalah penampilannya. Berlian putih dihargai karena 4C-nya, potongan, warna, kejernihan, dan karat. Nilainya secara intrinsik terkait dengan kurangnya warna dan cacat internal, yang memungkinkan cahaya masuk ke batu, memantul dari faset internalnya, dan keluar sebagai kilauan yang cemerlang dan berapi-api. Ini adalah prisma yang dirancang untuk bermain dengan cahaya. Berlian hitam, di sisi lain, benar-benar buram, ia tidak membiaskan cahaya, ia menyerapnya. Keindahannya berasal dari kilau permukaannya. Polesan mengkilap yang menciptakan efek dramatis seperti cermin, menawarkan alternatif yang canggih dan modern untuk kilauan tradisional. Secara struktural, mereka sangat berbeda. Bayangkan satu panel kaca yang jernih sempurna. Itulah berlian konvensional. Sekarang, bayangkan dinding yang terbuat dari jutaan manik-manik kaca kecil berwarna gelap yang menyatu. Itulah berlian hitam, atau carbonado. Sifat polikristalin ini sangat mendasar bagi identitasnya. Di bawah mikroskop, Anda dapat melihat kristal-kristal kecil individu dan ruang-ruang berpori di antaranya. Pori-pori ini sering mengandung inklusi mineral yang memberi warna pada berlian. Struktur internal yang kompleks ini sangat kontras dengan kisi atom yang sempurna, dan seragam dari berlian bening berkualitas permata, menjadikannya dua bahan yang sangat berbeda, meskipun keduanya terbuat dari karbon. Perbedaan struktural ini memiliki dampak besar pada cara permata ditangani. Memotong dan memoles berlian tradisional, meskipun membutuhkan keahlian luar biasa, adalah proses yang dapat diprediksi yang mengikuti bidang kristal batu. Memotong berlian hitam sangat sulit. Karena massa mikrokristalnya yang berantakan, ia tidak memiliki serat alami untuk diikuti, dan ketangguhannya yang luar biasa dapat mengikis alat pemotong yang paling canggih sekalipun. Dibutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak kesabaran, dan teknik khusus untuk membentuknya menjadi permata berfaset. Pemotong permata yang bekerja dengan carbonado harus melawan sifat kacau batu untuk mengungkapkan keindahan yang halus dan terpoles yang tersembunyi di balik permukaannya yang kasar. Selain itu, sumber warnanya pun berbeda. Pada beberapa berlian berwarna, seperti batu kuning atau biru, warnanya disebabkan oleh unsur jejak seperti nitrogen atau boron, yang menggantikan atom karbon dalam kisi kristal. Ini tidak terjadi pada berlian hitam. Warna hitamnya bukan berasal dari ketidakmurnian kimia di dalam kristal berlian itu sendiri, melainkan dari banyaknya inklusi gelap non-berlian, terutama grafit. Kehadiran partikel gelap yang sangat banyak tersebar di seluruh batu inilah yang menghalangi lewatnya cahaya, memberikan keseluruhan permata penampilan hitam yang dalam, seragam, dan misterius. Mungkin salah satu fakta paling menarik tentang berlian hitam alami adalah kelangkaan geografisnya yang ekstrem. Berbeda dengan berlian konvensional, yang ditambang di setiap benua kecuali Antartika, carbonado alami hanya pernah ditemukan di 2 tempat di bumi Brasil dan Republik Afrika Tengah. Yang membuat ini lebih luar biasa adalah bahwa selama zaman superbenua Gondwana, kedua wilayah ini pernah terhubung. Distribusi yang sangat spesifik dan terbatas ini adalah petunjuk utama bagi para ahli geologi, dan mendukung teori bahwa asal-usulnya mungkin terkait dengan satu peristiwa besar dan kuno, seperti dampak meteorit yang terjadi ketika daratan-daratan ini menyatu. Kelangkaan ini, ditambah dengan keindahannya yang unik, adalah pendorong utama nilainya.
Selama bertahun-tahun, berlian hitam diabaikan oleh industri perhiasan, hanya digunakan untuk aplikasi industri karena sifatnya yang buram dan sulit dipotong. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, selera telah berubah. Para desainer dan konsumen mulai menghargai estetika mereka yang berani dan tidak konvensional. Mereka menawarkan kontras yang dramatis ketika dipadukan dengan berlian putih dan memberikan tampilan yang canggih dan modern, yang menarik bagi mereka yang mencari sesuatu yang berbeda dari yang tradisional. Seiring dengan melonjaknya popularitas mereka, permintaan dengan cepat mulai melampaui pasokan yang sangat terbatas, mengubahnya dari pekerja keras industri menjadi permata mewah yang sangat didambakan. Nilai berlian hitam dinilai berbeda dari berlian putih. Meskipun kejernihan sangat penting untuk berlian putih, itu tidak relevan untuk berlian hitam yang buram. Sebaliknya, kualitas berlian hitam dinilai dari kekayaan dan keseragaman warnanya, serta kualitas permukaannya. Berlian hitam yang bagus akan memiliki permukaan yang halus, tanpa cacat dengan kilau tinggi, dan warna hitam yang dalam dan merata, bebas dari lubang yang mengganggu atau bercak yang lebih terang. Mencapai hasil akhir yang sempurna pada bahan yang begitu keras dan berpori adalah bukti keahlian pemotong, dan batu yang dipoles dengan sempurna memiliki harga yang jauh lebih tinggi di pasar perhiasan modern. Dari unsur sederhana, karbon, melalui perjalanan pembentukan yang misterius dan mungkin kosmik, berlian hitam muncul sebagai keajaiban sejati dunia alami. Kisahnya adalah tentang penciptaan yang kacau, ketangguhan yang luar biasa, dan kelangkaan yang mendalam. Ini menantang definisi kita tentang apa yang seharusnya menjadi berlian, menukar kilauan yang berapi-api dengan kegelapan yang dalam dan memikat. Perjalanan ini, dari kumpulan atom yang tersebar hingga permata yang dipoles, yang menghiasi sepotong perhiasan mewah, adalah pengingat yang kuat akan kekuatan kreatif tersembunyi planet kita, dan rahasia indah tak berujung yang disimpannya jauh di dalam kerak buminya, dan mungkin dari jauh di luar sana.